Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa kita telah bersama dengan senior analis Infovesta Utama, Praska Putrantio. Selamat pagi Mas Praska. Ya, selamat pagi. Terima kasih telah hadir. Ya, kalau kita lihat bursa baik itu Amerika, Eropa, dan juga Indonesia, Asia ya kita lihat, itu kompak melemah. Artinya apakah memang sentimen negatif ini sangat mendominasi semua pasar saham? Ya, memang kalau dilihat di sini kan sentimen negatif dari penyebaran virus corona ini kan masih mengkhawatirkan dan menjadi salah satu pemicu aksi jual yang terjadi di bursa Amerika Serikat dan bursa Eropa semalam, di mana bursa Amerika Serikat itu jatuh lebih dari 5% ya, dan bursa Eropa juga rata-rata 4-5%. Artinya memang kondisi tersebut kan meskipun sudah dilakukan langkah-langkah pemberian stimulus moneter yang cukup besar, suku bunga dipangkas, tetap kekhawatiran investor ini tidak bisa hilang. Di samping itu juga kebutuhan investor tampaknya lebih beralih kepada namanya cash dan dalam bentuk dolar. Terlihat dari komoditas seperti emas dan juga imbal hasil obligasi Amerika Serikat justru malah naik, artinya obligasi juga dilepas seperti itu. Oke, apakah artinya bisa dibilang semua stimulus, upaya-upaya yang dilakukan di berbagai negara termasuk Amerika nantinya, mereka akan membuat suatu kebijakan baru untuk bisa menstimulus indeks mereka dan juga bisa mempengaruhi secara global begitu. Ini tidak begitu berarti di tengah virus ini. Ya, menurut saya memang untuk justru dengan langkah mereka yang meluncurkan stimulus cukup besar, di mana Amerika Serikat meluncurkan stimulus sekitar 700 miliar ya, seiring dengan pemangkasan suku bunga ke 0,2 kembali lagi ke terendah saat itu. Menurut saya menjadi salah satu pertanda bahwa ini ekonomi akan downturn, turun dan berpotensi menjelang resesi seperti itu, dikarenakan harapan recovery 2020 ini harusnya terjadi. Dan setelah perang dagang, sekarang ada masalah virus di mana ini mengganggu sekali ekonomi sepanjang kuartal 1, apalagi dengan banyaknya aktivitas usaha untuk melakukan lockdown ya, di mana aktivitas ekonomi pasti tidak akan berjalan seperti itu. Oke, nah kita lihat ini ya, untuk data terkini boleh ditampilkan ya, untuk IHSG sekarang tercatat turun 4,48% dan berada di level 4.137. Ini udah hampir 2 minggu berada di bawah 5.000 untuk saham kita. Menurut Anda bagaimana dengan penurunan yang sangat dalam 2 minggu belakangan ini? Ya, memang penurunan ini sejalan juga ya dengan aksi jual investor asing yang terus berlanjut, di mana hari ini 216 miliar pagi ini keluar. Sepanjang sepekan sudah 2,4 miliar dan year to date pun juga sudah lebih dari 9 triliun ya, bahkan 11 triliun secara pasar reguler saja. Nah, memang ini dikarenakan kondisi data makro kita juga ya, ini berpotensi juga melambat ya, yang sudah terrefleksi dan nilai tukar kita yang melemah cukup signifikan 15.200 lebih ya, jadi sudah tembus. Artinya ya investor asing juga sudah khawatir profit mereka di saham juga tereksposi pada risiko falas, sehingga mereka juga beramai-ramai keluar di pasar. SBN pun juga saya lihat mengalami aksi jual seperti itu. Oke, sebentar lagi ini sudah mau masuk 5% dan kebijakan kita adalah ketika sudah penurunannya 5% itu akan ada trading hold. Beberapa kali sudah dilakukan trading hold ini, tapi ternyata hanya sementara aja untuk bisa mendorong IHSG, habis itu turun lagi gitu. Menurut Anda gimana? Ya, untuk kondisi seperti ini memang kondisi 5% jika di luar jatuhnya juga lebih dari 5% tampaknya masih sangat dekat untuk bisa terrealisasi, dan apakah ini efektif untuk di hari tersebut paling tidak bisa membantu menahan laju indeks supaya turun tidak sampai masif sekali ya, apalagi kalau misalnya ternyata di besok hari berita cukup bagus, paling tidak ini direm lah. Tapi dampaknya adalah memang jika kondisi luar terus-menerus berita kurang bagus, yang mau jual nggak sempat, besok juga akan melakukan akan lebih agresif lagi untuk melakukan tekanan jual. Iya, artinya memang trading hold itu benar-benar sementara aja, karena kalau kita lihat penurunannya itu semakin, buktinya levelnya semakin turun kan kita. Nah, kalau Anda lihat nih, kira-kira kalau dari dalam negeri kita ada stimulus berupa kebijakan moneter, ada fiskal dan non fiskal begitu, apakah ini tidak cukup mendorong indeks kita? Saya rasa untuk dampak untuk mendorong naik ya, itu harus ada bukti real ya. Jadi setelah ada kebijakan fiskal, insentif yang sudah dilakukan pemerintah, ini harus ada bukti bahwa di mana sektor tersebut mulai bergerak dengan ada kebijakan tersebut. Kenapa? Karena memang ini masalah virus itu bukan seperti kekhawatiran seperti perang dagang ya. Jadi orang menjadi fobia atau takut beraktivitas sehingga menghambat pasokan supply dan demand juga.
seperti Oke. itu. Dia akan merembet juga pada fasilitas pendanaan dan juga mungkin bidang-bidang lain yang berkaitan. Menurut Anda kalau misalnya emiten memperkuat kinerja mereka, apakah ini juga bisa membuat investor lebih tenang dan percaya? Ya, untuk jangka pendek paling tidak bisa ya. Jadi upaya-upaya rencana aksi korporasi emiten harusnya bisa meningkatkan keyakinan investor untuk jangka panjang. Jadi untuk jangka pendek lebih ke technical rebound, tapi paling tidak untuk view menengah panjang, jika ditambah dengan action real, beberapa aksi korporasi emiten sudah dilakukan yang sudah dirilis tadi itu, paling tidak harapan jangka menengah panjang ini bisa menjadi kesempatan time to buy sebenarnya bagi investor yang lebih ke view-nya strategis. Oke, menurut Anda dengan situasi sekarang ini, kira-kira kita akan bertahan sampai kapan di angka 4.000? Karena secara historical ini kayaknya yang terendah ya untuk indeks kita. Ya, memang dalam catatan saya memang di sini indeks ini bahkan untuk kondisi 5 tahun terakhir saja sudah negatif ya. Jadi investasi 5 tahun sudah negatif 18%, akhirnya sudah kebuang percuma. Memang ini karena kayak force major ya, jadi di luar dugaan dan dampaknya global seperti kayak tahun 2000. Tidak bisa dihindari begitu ya. Ini lebih menurut saya lebih buruk ketimbang 2008 yang itu lebih ke arah ekonomi seperti itu. Jadi menurut saya memang kondisi ini menunggu sampai di mana mulai stabil masalah penyebaran virus tersebut dan penemuan vaksin ini atau obat penangkal menjadi salah satu pereda aksi jual di pasar. Itu harusnya menjadi kunci ya untuk bisa mendorong indeks kita dan juga termasuk global juga ya. Oke, nah untuk prediksi Anda support dan level kita? Untuk hari ini kita prediksi di 4120 sebagai support paling rendah dan maksimum di 4470. Oke, 470 ya, berarti masih di bawah 5.000 ya? Masih di bawah 5.000. Oke, Mas Masa, kita masih akan kembali, kita akan membahas apakah memang investor bisa cukup cemas atau harus masih tenang-tenang aja dengan kondisi indeks kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Opening Bell.